kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi kami hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan membahas mengenai kelompok sosial. Saya Indah Julia Fajrianti sebagai moderator dan rekan saya Celana Semoga. Saya Nominal Fitri. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi, dan mereka hidup berdampingan satu sama lain. Maka dari itu sudah sewajarnya manusia melakukan interaksi sosial. Bahkan dari lahir manusia juga sudah melakukan interaksi sosial yang dapat membentuk kepribadian dan juga identitas dirinya. Fenomena ini salah satunya dapat ditemui dalam kelompok sosial. Biasanya kita menemui kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat, yang mana manusia itu digolongkan berdasarkan minat dan juga kepentingan yang sama. Ternyata adanya kelompok sosial di dalam masyarakat juga mempengaruhi individu yang terdapat dalam golongan tersebut. Nah, dengan demikian penting bagi kita untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai kelompok sosial serta proses terbentuknya kelompok sosial. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas pengertian kelompok sosial. Dipersilakan kepada Sherin. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau persatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Joseph S. Trocek dan Roland L. Warren, kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia, dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut Roland Freeman CS, kelompok sosial adalah suatu organisasi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Ketergantungan ini muncul karena adanya ikatan di dalam suatu sistem yang dapat diterima dan sekaligus disetujui oleh berbagai pihak anggotanya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, ada interaksi antar sesama individu di dalam kelompok. Yang ketiga, ada keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Dan yang keempat, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. Kelompok sosial juga punya jenis-jenisnya masing-masing, mulai dari kelompok sosial teratur dan juga kelompok sosial yang tidak teratur. Pembahasan ini akan dibawa lebih lanjut dan lebih detail oleh rekan saya Sherin. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, jenis dan contoh kelompok sosial teratur terbagi menjadi 5, yaitu kelompok sosial, kelompok solidaritas mekanik, dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan rasa solidar yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang masih sederhana. Kesetiakawanan ini terikat oleh kesadaran setiap orang dan belum mengenal adanya pembagian kerja di antara anggota kelompok. Solidaritas organik adalah rasa solidar yang menyatukan masyarakat dengan kehidupan yang kompleks dan telah terbagi oleh pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, kelompok paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban memiliki hubungan anggota yang bersifat intim dan pribadi serta jumlah anggotanya terbatas. Kelompok ini terbagi menjadi 3, yaitu paguyuban menurut ikatan darah, menurut asal daerah, dan menurut kesamaan pemikiran. Contohnya seperti keluarga. Sedangkan kelompok patembayan adalah suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan serta memperhitungkan untuk bagi. Contoh kelompok patembayan adalah kelompok karyawan dalam satu pabrik. Dan yang ketiga, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer ialah suatu kelompok yang anggotanya akrab dan dekat. Mereka berinteraksi secara intens serta berhubungan yang dijalin bersifat langgeng. Contohnya seperti keluarga dan kelompok persahabatan. Dan yang keempat, kelompok in-group dan out-group. Dalam kelompok in-group, anggota-anggotanya mempunyai perasaan saling memiliki yang kuat, rasa simpati yang tinggi, dan berujung pada fanatisme. Salah satu contoh ialah fans K-pop yang fanatik. Adapun kelompok out-group lebih mengarah pada persaingan, konflik, dan kekerasan. Berbanding terbalik dengan kelompok in-group, mereka tergabung dalam kelompok ini memiliki rasa antipati, ketidaksukaan, dan sifat antagonis
untuk melawan pihak lain. Dan yang kelima, membership dan reference group. Menurut nama pokok, membership group merupakan suatu kelompok yang setiap anggotanya secara fisik menjadi bagian dari kelompok tersebut. Contohnya ialah organisasi mahasiswa di kampus. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, jenis dan kelompok sosial tidak teratur. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara tidak sengaja atau kebetulan. Hal ini bersifat spontan, sementara, dan tidak teratur. Yang kedua, massa. Massa adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu berkumpul di satu tempat dalam jangka waktu sementara. Contohnya demonstrasi. Yang ketiga, publik, merupakan kelompok yang bukan suatu bentuk kesatuan dan berinteraksi secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi. Sekian. Baik, terima kasih banyak kepada Rekan Sherin telah menjelaskan banyak sekali dan sangat detail. Selanjutnya adalah proses terbentuknya kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh Namira. Berdasarkan buku yang berjudul Perilaku Organisasi Memahami Perilaku Individu, Kelompok, dan Organisasi oleh Rianto Jalso, terdapat 5 tahap pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah pembentukan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mengenal satu sama lain dan membangun rasa hubungan. Yang kedua ada kericuhan. Pada tahap ini, konflik dan ketegangan mulai muncul karena perbedaan pendapat dan gaya kerja. Yang ketiga ada penataan norma. Pada tahap ini, kelompok mulai menemukan keseimbangan dan menyusun aturan serta norma yang disepakati bersama. Yang keempat ada pelaksanaan. Pada tahap ini, kelompok berfungsi dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima adalah pembubaran. Pada tahap ini, kelompok menyelesaikan tugasnya dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Lalu bagaimana sih pengaruh kelompok sosial bagi individu yang terdapat dalam kelompok tersebut? Dipersilakan pada Namira untuk menjelaskan kembali. Kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku individu melalui proses sosialisasi, yaitu pembelajaran norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan dari kelompok tersebut. Kelompok sosial ternyata berperan penting dalam pembentukan kepribadian seseorang karena dalam kelompok tersebut tertanam norma-norma dan nilai-nilai tertentu. Dalam konteks kelompok sosial yang bersifat primer, biasanya juga memberikan dukungan secara emosional. Hal ini dapat membantu individu tersebut untuk menghadapi masalah yang dialaminya. Banyak hal yang bisa didapatkan seseorang dengan hanya tergabung dalam suatu kelompok sosial, mulai dari wawasan, pembentukan kepribadian, identitas diri, serta dukungan-dukungan yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Oke, terima kasih kepada Namira dan Sherin telah memaparkan makalah kita pada hari ini. Tibalah kita ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah setiap individu selalu terikat pada satu kelompok sosial tertentu atau bisa lebih dari satu? Apa contoh fenomena sosial yang bisa terjadi ketika ada konflik antar kelompok sosial? Yang saya ingin tanyakan adalah apakah penonton konser termasuk massa? Apa saja tantangan dalam berkelompok sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih telah memberikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab langsung oleh Sherin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella, yaitu apakah setiap individu selalu terikat pada satu kelompok sosial tertentu atau bisa lebih dari satu? Jawabannya, individu biasanya bisa terikat pada lebih dari satu kelompok sosial, baik secara bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda. Kelompok sosial ini bisa bersifat formal atau informal, seperti keluarga, teman-teman, tempat kerja, atau bahkan kelompok berdasarkan minat atau identitas tertentu, misalnya kelompok etnis, agama, atau hobi. Apakah sudah jelas ya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Tia, apa contoh fenomena sosial yang terjadi ketika ada konflik antar kelompok sosial? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi, konflik antar kelompok sosial dapat menimbulkan berbagai fenomena sosial seperti diskriminasi dan stigma, polarisasi sosial, perpecahan dan kekerasan sosial, perubahan sosial, dan banyak lagi. Nah, fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa konflik antar sosial tidak hanya mempengaruhi hubungan antar individu, tetapi juga bisa memiliki dampak yang luas pada struktur sosial dan dinamika dalam masyarakat. Apakah sudah jelas kepada Tia?
Ya baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Gavin, silahkan dijawab oleh Namira. Untuk pertanyaan ketiga oleh Gavin, apakah penonton konser termasuk massa? Ya betul sekali, penonton konser bisa dianggap sebagai salah satu contoh massa. Kenapa mereka dianggap sebagai salah satu contoh massa? Karena berkumpul dalam jumlah banyak, kemudian punya tujuan yang sama dan berada di suatu tempat dalam waktu tertentu. Baik, apakah Iya, baik, jelas sekali, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Marpa akan dijawab oleh Namira. Pertanyaan dari Mama tadi, apa saja tantangan dalam berkelompok sosial? Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi saat berkelompok antara lain adalah yang pertama ada perbedaan pendapat. Saat dalam kelompok, pasti ada kalanya kita punya pendapat yang berbeda dengan anggota kelompok lain. Ini bisa memicu perdebatan kecil. Yang kedua ada konflik kepentingan. Kadang keinginan atau tujuan masing-masing anggota kelompok berbeda. Ini bisa membuat sulit untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada peran dalam kelompok. Ada yang lebih aktif, ada yang lebih pendiam, dan ada yang biasa-biasa saja. Jika peran ini tidak seimbang, bisa menimbulkan masalah. Yang keempat ada gosip dan rumor. Gosip dan rumor seringkali muncul dalam sebuah kelompok. Ini bisa merusak hubungan antar anggota kelompok. Yang kelima ada saling menghormati. Hargailah pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya. Baik, itu ya penjelasan mengenai pertanyaan dari Marfa. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya rasa cukup di sini diskusi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam